Kripto adalah mata uang digital, teman-teman ya. Dan yang paling banyak dikenal ya adalah Bitcoin. Nah, ngomong-ngomong soal kripto ya, ada salah satu seorang yang melekat gitu dengan kata-kata kripto ini, yaitu Timothy Ronald ya. Jadi Timothy Ronald ini merupakan orang yang sudah sukses di bidang kripto, teman-teman. Dan beliau membuat akademi kripto ya. Dan banyak banget orang yang rela membayar mahal untuk mengikuti akademi tersebut ya, karena mereka juga pengen kaya, pengen sukses gitu. Nah, kemarin gue denger Timothy Ronald tuh dituntut orang cuy karena katanya penipuan gitu. Halo, gue Apit dan selamat datang di segmen ocehan yang gak berguna. Jadi kemarin cuy, Timothy Ronald ya, yang dijuluki Raja Kripto gitu, dia dituntut orang karena akademi kriptonya. Nah, jadi ceritanya ada salah satu orang yang tergiur gitu sama kehidupan Timothy yang serba mewah gitu, bisa kesana kemari gitu tanpa mikir cicilan bulanan, tanpa mikir token listrik ya. Apalagi Timothy juga termasuk masih muda gitu, udah financial freedom ya gua. Nah, karena orang ini tergiur sama gaya hidup Timothy dan pengen cepet kaya ya, nafsu sama uang coy. Akhirnya orang ini daftar ke akademi kripto gitu. Nah, di akademi kriptonya Timothy, dia tuh dikasih tahu kalau ada sebuah koin yang kalau dibeli tuh untung 300 sampai 500%. Buset, namanya koin Manta cuy ya. Nah, orang ini tuh nggak main-main gitu, langsung all in uang ke sana gitu. Dan ternyata jeder, rugi coy, rugi. Dan banyak banget yang rugi gitu, bukan satu orang doang gitu, gak jadi untung. Dan salah satu orang yang ngelaporin itu rugi sampai 3 miliar. Emang kalau orang ngebet kaya ya nafsu banget, itu bahaya coy. Nah, tapi waktu gue dengerin orang ini diwawancarai gitu, itu gue malu sendiri coy. Lu denger lah. Bang, boleh nanya nggak kalau terkait dengan ini, untuk investasi di koin Manta itu abang sendiri atau memang abang menyetorkan uang ke Timothy itu yang pertama? Yang kedua, aplikasi apa yang abang pakai? Yang saya pakai itu aplikasi luar ya, Binance, sama ada 3 exchange yang saya pakai, Binance, KuCoin, sama Bitget. Dan kalau untuk proses investasinya itu abang menyetor uang ke TR Enggak. atau memang abang sendiri yang nge-apply itu? Nah, saya beli sendiri tapi dari Signal yang menjanjikan investasi yang keuntungan 300 sampai 500%. Paksa pak atas kemauan sendiri? Kemauan sendiri tapi dari Signal dia. Bang, jadi dari ATR ini tidak memberikan sinyal stop loss gitu ya? Nggak ada. Ini Para disuruh hold keras, suruh hold class dan cicil lagi, beli lagi, diskon, beli lagi. oh gitu. Berarti kamu mengetahui kripto ini dari Instagram, bukan diajakin teman segala? Bukan, dari dia lah, dari brandingan dia, flashingan dia, anak muda kaya dari kripto. Nah kan, dia nggak dipaksa beli, dia cuma disuruh teman-teman. Nggak ada ancaman, nggak ada pemaksaan. Itu murni karena kemauan dia sendiri gitu, pengen beli itu koin. Ini dia yang klarifikasi atau ngaku kalau dia habis dibodohi gitu. Yang tergiur dia, yang beli juga dia gitu. Nggak ada paksaan ya. Itu terserah dia mau beli atau kagak. Nah, tapi waktu lu rongkat malah kowar-kowar kalau ini penipuan. Gue juga bingung coy. Gue nggak berpihak pada Timothy ya. Gue sendiri itu juga sedikit masuk dunia kripto teman-teman, tapi bukan di trading ya, melainkan di investasi di Ethereum dan juga Bitcoin. Kalau trading ini menurut gue tuh judi coy. Soalnya kita kayak bertaruh gitu, bodoh amat mau bilang, tapi bang kita nggak asal-asalan nyocot, kita tuh analisis hal. Jadi coy, ini gue kasih gambaran ya. Misal nih, lu taruhan bola itu lu nggak asal kan, lu pasti analisis gitu, pemain lawan, pemain itu segala macem. Nah, itu sama cuy kayak trading, lu analisis market gitu. Terus apa bedanya sama judi? Nah, tapi itu beda dengan judol teman-teman. Kalau trading yang ngendaliin market, nah sedangkan judol itu yang ngendaliin sistem. Kalau di trading itu market ya, bedanya itu doang. Nah, kalau investasi kita tuh nabung teman-teman, sedikit demi sedikit. Ibaratnya lu beli emas nih, sedikit. Nah, lama kelamaan emas itu jangka panjang, emasnya bisa naik harganya atau turun. Nah, bedanya itu cuy. Jadi investasi itu kalian kayak nabung gitu. Ya gue nggak ngelarang kalian main trading sih. Orang juga uang kalian juga gitu, ngapain gue repot. Tapi ya gue tetap bilang trading itu judi. Bodo amat kalian mau bilang apa.